Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Fasli Jalal mengungkapkan ada 6 indikator penilaian yang meraih raport merah dari UKP 4 dan internal BKKBN terhadap rencana pencapaian pembangunan selama 5 tahun dari tahun 2010 hingga 2014. Keenam indikator tersebut diantaranya adalah masih besarnya jumlah pasangan anak muda yang berusia 15 hingga 19 tahun dan sudah memiliki anak. Dalam konferensi nasional yang digelar BKKBN bekerja sama dengan Forum Parlemen dan Kaukus Kesehatan di Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Fasli Jalal menyampaikan 6 indikator. Mendapat rapor merah yang dinilai oleh UKP 4 dan internal BKKBN tentang rencana pencapaian pembangunan selama 5 tahun. Dari tahun 2010 hingga 2014 bersama Bappenas yang belum tercapai dengan baik. Keenam indikator tersebut diantaranya adalah cakupan ber-KB yang baru tercapai 59% dari target 60%. Dan laju pertambahan penduduk yang diharapkan turun menjadi 1% belum juga terpenuhi, hingga masih besar jumlah pasangan anak muda yang berusia muda 15 hingga 19 tahun namun sudah memiliki anak. Juga masih besarnya anak-anak muda yang berpasangan usia 15-19 tahun yang sudah punya anak pada umur-umur yang sangat muda itu. Padahal rencana kita itu turun menjadi hanya 30 wanita berpasangan usia 15-19 tahun saja yang punya anak, tapi sekarang masih 58 orang. Jadi hampir 2 kali lipat dari rencana kita, dan itu nampaknya juga tidak akan kita capai. Menyikapi rapor merah tersebut, Kepala BKKBN menyatakan program utama BKKBN tahun 2014 adalah berusaha agar rapor merah tersebut dapat diperbaiki melalui sejumlah program yang disiapkan, yakni menjangkau remaja agar mengetahui tentang pentingnya pematangan usia perkawinan, melalui pemberian wawasan kapan waktu yang tepat bagi calon pasangan pengantin untuk menggunakan KB. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Rifan Alfidian melaporkan. Sebuah jembatan gantung yang melintasi Sungai Lematang sepanjang 200 meter di Desa Ujan Mas Lama, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terancam putus setelah diterjang luapan Sungai Lematang. Akibatnya aktivitas warga sekitar terganggu. Pasalnya jembatan tersebut merupakan satu-satunya penghubung untuk aktivitas warga. Inilah kondisi jembatan gantung yang merupakan satu-satunya jalur warga Kecamatan Ujan Mas, bahkan pekerja dari beberapa perusahaan besar seperti PT Batubara, PT Cifu, PT Medco, PT MHP melintas jembatan tersebut. Tingginya debit air membuat jembatan gantung tersapu derasnya air hingga terbalik dan terancam putus. Sebelumnya kondisi jembatan gantung tidaklah begitu sempurna. Terdapat banyak kerusakan parah di sepanjang jembatan yang melintas di Sungai Lematang ini. Jalan yang terbuat dari kayu banyak yang hilang dan rusak, sehingga pejalan kaki yang hendak melintas harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Walaupun baru dibangun, namun pondasi tiang jembatan lebih rendah dari sebelumnya, yang membuat jembatan tersapu air. Kami kepada pemerintah, jembatan ini segera dibongkar, jangan lagi dibikin jembatan gantung, segera dibikin jembatan permanen, Pak. Karena mengingat aktivitas daripada para petani, ya baik pemakai kendaraan sepeda motor ataupun pakai kendaraan lain, ini sangat mengharapkan sekali butuhnya bantuan dari pemerintah untuk diterbitkan jembatan permanen. Karena aktivitas daripada masyarakat sangat banyak yang menggunakan jalan ini. Ini adalah jalan petani, jalan karyawan perusahaan, kemudian jalan hubungan agrobisnis daripada masyarakat. Sementara itu, dikarenakan tingginya curah hujan beberapa waktu lalu membuat debit air Sungai Lematang dan Sungai Enim meningkat hingga meluap. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, tim liputan melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Vina Simanjuntak mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @Indonesia_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.